Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Den Baki. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, saya akan membawakan tentang filsafat Islam. Oke. Jadi, filsafat Islam ini adalah sejarah pertama kali Islam bersentuhan dengan ilmu filsafat terjadi sekitar abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi. Selama masa dinasti Abbasiyah, saat itu pusat kekhalifahan Islam berpindah dari Damaskus ke Baghdad, yang berkembang menjadi pusat intelektual dari budaya dunia Islam. Pada masa ini, filsafat Yunani mulai diterjemahkan dipelajari oleh para cendekiawan Muslim. Berikut adalah beberapa para penting yang menjelaskan bagaimana Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat. 1. Penerjemah karya Islam. Penerjemahan karya filsafat Yunani. Kontak pertama antara Islam dari filsafat berasal dari proses penerjemahan karya-karya filsafat Yunani pada masa Khalifah Al-Ma'mun memerintah 813 sampai 833 Masehi. Lembaga intelektual bernama Bait Al-Hikmah, Rumah Kebijaksanaan, didirikan di Baghdad. Disinilah banyak karya-karya besar filsuf Yunani seperti Plato. 2. Peran filsuf Muslim awal. Setelah penerjemah karya-karya tersebut, muncul generasi filsuf Muslim yang mulai memadukan pemikiran Islam dengan filsafat Yunani. Salah satu filsuf Muslim pertama yang memainkan peran penting adalah Al-Kindi. Al-Kindi itu didirikan pada 801 sampai 873 Masehi. Yang dikenal sebagai filsuf Arab, Al-Kindi adalah salah satu dari banyak cendekiawan Muslim yang berusaha memahami dan mengintegrasikan filsafat Yunani. Yang ketiga, persoalan teologis dan filsafat. Dalam interaksi ini muncul perdebatan di kalangan ulama tentang apakah filsafat sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana dengan ajaran Islam, khususnya kelompok Mu'tazilah menyambut baik filsafat karena mereka meyakini bahwa akal dan wahyu dapat berjalan beriringan. Namun di sisi lain terdapat ulama yang menentang filsafat seperti Al-Ghazali dalam karyanya yang terkenal Tahafut al-Falasiyah. Para filosof Al-Ghazali mengkritik para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina dengan alasan bahwa beberapa konsep filsafat mereka bertentangan dengan keyakinan dasar Islam. Nah, yang keempat, pengaruh Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Dua filsuf besar lainnya yang sangat mempengaruhi perkembangan filsafat Islam adalah Ibnu Sina atau yang bisa dikenal dengan Avicenna dan Ibnu Rus atau yang dikenal dengan Averroes. Ibnu Sina didirikan pada 980 sampai 1037 Masehi, memadukan pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato dengan teori Islam. Dan karya tentang mentafsirkan dan kedokteran sangat berpengaruh di dunia Islam maupun dunia barat. Nah, sementara itu Ibnu Rus didirikan pada 1126 sampai 1198 Masehi, dikenal sebagai komentator ulama Aristoteles dan memberikan pembelaan kuat terhadap penggunaan akal dan filsafat dalam Islam. Jadi kesimpulannya, Islam pertama kali bersentuhan dengan filsafat melalui proses penerjemahan karya-karya Yunani pada abad ke-8 hingga abad ke-9 Masehi, di mana cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus memadukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani meskipun terjadi perdebatan teologis di kalangan ulama. Filsafat tetap memainkan peran penting dalam perkembangan intelektual dunia Islam dan pengaruh menjalar hingga ke dunia barat. Demikian itu saja ringkasan tentang filsafat Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.